Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniawati, semester 4 dari kelas C Pagi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan atau disebut PDK. Setiap unsur dalam metode kepramukaan memiliki fungsi pendidikan spesifik yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang ketercapaiannya tujuan pendidikan kepramukaan. Nah, metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui 1. Pengalaman metode kehormatan pramuka. 2. Belajar sambil melakukan. 3. Kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan mampu berkompetisi. Yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. 5. Kegiatan di alam terbuka. Keenam, kehadiran orang dewasa untuk memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan. 8. Satuan terpisah antara putra dan putri. Tingkatan kepramukaan. Pramuka merupakan sebuah ekstrakurikuler yang akan kamu temui dalam setiap sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SMA. Dalam ekskul ini, kamu bisa mengikuti berbagai kegiatan yang menyenangkan yang mendidik kamu untuk memiliki karakter yang sesuai dengan tujuan organisasi pramuka. Nah, dalam ekstrakurikuler ini juga ada berbagai tingkatan yang berbeda-beda, seperti pramuka siaga, pramuka, penggalang, penegak, dan pramuka pendega. Nah, yang dimaksud pramuka siaga adalah para anggota yang menjadi tingkatan siaga adalah anggota yang memiliki rentan usia 7 hingga 10 tahun. Kategori ini dinamakan pramuka siaga yang diambil dari istilah untuk merujuk perjuangan masyarakat Indonesia ketika seluruh rakyat Indonesia mensiagakan dirinya untuk mencapai proklamasi kemerdekaan dengan membentuk organisasi Boyde Utomo pada tahun 1908. Tingkatan pramuka selanjutnya yaitu pramuka penggalang. Pramuka penggalang adalah anggota tingkatan penggalang berada pada rentan usia 11 sampai 15 tahun. Istilah penggalang merujuk pada penggalangan perjuangan rakyat untuk mempersatukan diri mencapai kemerdekaan dalam peristiwa bersejarah Kongres Pemuda. Yang ketiga, pramuka penegak. Pramuka penegak merupakan tingkatan yang berisikan anggota ekstrakurikuler ini dalam rentang usia 16 hingga 19 tahun. Istilah penegak ini diambil dari proses penegakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, yang selanjutnya terakhir yaitu keempat, pramuka pendega. Pramuka pendega adalah tingkatan untuk para anggota pramuka usia dewasa, mulai dari usia 21 sampai 25 tahun, dan biasanya berada di tingkat universitas. Selanjutnya, kode kehormatan kepramukaan. Kode kehormatan kepramukaan merupakan serangkaian ketentuan dasar atau janji, nilai, dan norma yang harus dilaksanakan oleh seorang kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka. Kode kehormatan pramuka ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dengan pasal 6. Pramuka siaga memiliki kode kehormatan bagi pramuka siaga yang meliputi Dwi Satya atau disebut janji dan komitmen diri, dan Dwi Dharma atau disebut ketentuan moral. Isi dari Dwi Satya atau disebut janji dan komitmen diri: demi kehormatan, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menurut aturan keluarga. 2. Setiap hari berbuat kebaikan. Selanjutnya, Dwi Dharma atau disebut dengan ketentuan moral yang berisi 1. Siaga berbakti pada ayah dan ibundanya. Kedua,
siaga, berani, dan tidak putus asa. Selanjutnya untuk pramuka penggalang. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang meliputi Trisatya atau disebut janji dan komitmen diri, dan dasa dharma atau ketentuan moral. Nah, Trisatya berasal dari kata tri atau tiga dan satya yang artinya janji. Bila diartikan, Trisatya mengandung arti janji dan tiga kode moral yang berdasari gerakan pramuka sesuai dengan namanya, yang mengandung 3 butir janji, yaitu Trisatya. Demi kehormatan, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Ketiga, menepati dasa dharma. Nah, selanjutnya akan membahas dasa dharma. Dasa dharma berasal dari kata desa atau 10 dan dharma yang berarti tuntunan. Dasa dharma mengandung makna seperti 10 tuntunan tingkat perilaku bagi pramuka Indonesia yang berisi ketentuan moral dan watak pramuka serta dalam amalan Pancasila. Nah, isi dari dasa dharma itu sendiri adalah 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai metode kepramukaan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.